permasalahan dari ASN itu kadang-kadang kembali ke individunya ya, semangat kerja ASN. Di pojok tenaga teknik ini berkaitan dengan pelayanan dengan masyarakat. Ini terkait tentang penerbitan sertifikat kompetensi. Kita punya mutu layanan sertifikat kompetensi selama 20 hari. Kendala kita itu kadang-kadang ada personel kita ASN yang dalam melayani masyarakat itu lebih dari 20 hari. Nah itu sudah sering kami sampaikan kepada teman-teman pelaksana. Jadi solusi yang kami lakukan, kami pertama-tama melakukan pendekatan individu dulu. Kami sampaikan secara individu. Setelah itu kami memberikan semangat agar pelayanannya menjadi lebih baik lagi. Jadi sampai saat ini kami secara berkala melakukan pendekatan ya, secara individu ataupun secara berkelompok ya. Jadi kami juga secara mingguan, bulanan melakukan pertemuan evaluasi pekerjaan dalam 1 bulan agar menjadi lebih baik. Itu sih yang kami lakukan. Jadi di Pokja saya itu adalah menanggung-jawabi mengenai perizinan nomor pelumas terdaftar, yang mana nomor pelumas terdaftar ini memiliki rentang waktu SLA tertentu. Nah, kendalanya adalah di mana SLA ini biasanya kelebihan, gitu. Jadi inti istilahnya telatlah untuk memberikan NPT ke badan usaha seperti itu. Yang mana kendalanya itu akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah kendala sistem. Nah, sistem ini sering error karena yang masuk NPT kan ke dalam sistem itu banyak banget ya dalam sebulannya seperti itu. Dan yang kedua adalah kurangnya evaluator, yang mana dalam Pokja kami evaluator itu hanya ada 2 orang. Nah, solusinya adalah tentunya kita sedang mewujudkan perbaikan sistem, yang mana sistem itu nanti dapat menampung masukan yang ratusan itu pengajuan dari badan usaha, sehingga masukannya itu tidak error-error lagi seperti itu. Terus yang kedua adalah kita juga memberikan saran kepada pimpinan untuk melakukan penambahan evaluator agar pengajuan NPT bisa lebih masuk ke rentang waktu SLA dan di lingkungan kerja ini kita adalah memiliki visi untuk pelayanan. Maka isu yang paling mendasar di sini adalah pelayanan itu harus cepat, cermat dan tepat ya. Sehingga solusinya adalah teman-teman harus mempunyai kompetensi, sehingga ketika mengevaluasi suatu permohonan itu dapat mengevaluasi secara benar, seperti itu, dan cepat. Isu yang dihadapi saat ini dalam pengembangan kompetensi ASN terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Pada Pokja Penyiapan Perencanaan dan Ketatausahaan yang menjadi lingkup tugas saya, yang salah satu tusinya adalah melakukan penyiapan bahan. Sebagai penyiapan bahan memerlukan kecepatan serta ketepatan data, maka sangat diperlukan akselerasi digital dalam pengolahan data dan penyiapan bahan tersebut. Salah satu solusi dalam peningkatan kompetensi ASN adalah dengan meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan program knowledge sharing antar ASN. Kendala juga yang kita hadapi untuk saat ini yaitu terkait dengan okupasi jabatan. Nah, okupasi jabatan ini setiap hari, setiap tahun ini berubah. Karena di PLN sendiri itu sekitar 36.000 okupasi jabatan. Nah, kita nanti akan menyesuaikan. Nanti potensi yang ada saat sekarang ini kita kembangkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Persetujuan terkait kepala teknologi kenapa menjadi isu? Karena persetujuan kepala teknologi merupakan aspek yang esensial dalam persetujuan dokumen rencana kerja harganya. Kalau aspek esensial ini belum ada, belum kita berikan persetujuannya, tentunya RKAB ini nggak akan setuju. Kalau RKAB setuju, efeknya apa? Perusahaan nggak bisa berkegiatan. Oleh karena itu, ini menjadi isu utama kita di Pokja Keselamatan, isu persetujuan kepala teknologi. Yang kedua, kita ada persetujuan permohonan pembangunan gudang bangunan dan tadi bangunan ini pun sama. Isunya tapi tidak nempel di RKAB. Tapi banyak isu perusahaan itu sudah mengajukan permohonannya tapi tidak ada di RKAB. Oleh karena itu tidak
permohonannya, kita minta revisi dulu RAP-nya. Nah, ini membutuhkan waktu cukup lama, sehingga isu ini juga krusial karena kita tahu kalau nggak ada pedoman pihak, mereka nggak bisa melakukan tindakan. Kalau nggak punya tanggungan perjalanan, mereka nggak bisa berkegiatan. LVU-nya semua nggak bisa bergerak tanpa kita, langsung ditambah perusahaan. Artinya ini juga aspek penting di keselamatan tambang yang tentunya perlu kita berikan pertimbangan. Jadi masalah sebenarnya apabila loading pekerjaan sudah banyak dan kita tim hanya terbatas beberapa orang, yang jadi masalahnya sebenarnya kuantitas orangnya. Kadang kita yang segelintir orang dengan penugasan yang begitu banyak, nah itu agak susah untuk membaginya. Harus mengutamakan prioritas, sementara semua tugas itu prioritas. Nah itu aja yang susah. Solusinya ya mungkin kita satu orang mungkin bisa memegang 3 penugasan. Karena dengan ini kita bertugas untuk memberikan rekomendasi teknis. Nah, kita berhubungan dengan banyak data. Nah, sampai saat ini kita masih menggunakan perangkat lunak dari yang free yang kita disediakan oleh umum ya. Jadi sudah kita mempunyai database. Jadi terkait permasalahan tersebut, apakah sekiranya bisa diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi yang akhir? Nah, kalau teknologi itu pasti sangat membantu ya, karena yang bahwa kita tuh berhubungan dengan banyak data, dan kalau berdasarkan data pasti teknologi itu sangat membantu untuk mengurangi error juga. Baik, jadi seperti ini ya, memang kan ini adalah saya kira masalah klasik ya di institusi pemerintahan, bagaimana load pekerjaan kita itu sebagai kementerian cukup besar ya, cukup banyak kan satu di Indonesia, terutama kalau saya di bidang kesehatan itu mengelola izin air tanah untuk jutaan usaha di Indonesia seperti itu. Tentu ini akan menjadi problem bagaimana kita melakukan pengelolaan perizinan dengan jumlah SDM yang kita miliki. Nah, maka dari itu memang upaya yang bisa dilakukan sekarang setelah ada juga staf baru dari PNS, tentu kita lakukan akselerasi, melakukan akselerasi dan kita pekerjaan sesegera mungkin, pembekalan sesegera mungkin kepada rekan-rekan CPNS sehingga kita memberikan kualitas SDM yang sama dalam semua aspek perizinan air tanah, sehingga tidak mengandalkan satu atau 2 orang saja, tapi semua orang merata bisa diandalkan untuk memegang tanggung jawab dan sebagainya masing-masing. Jadi saya kira yang paling vital itu memang pemerataan dari skill dan pengkaderisasian, sistem kaderisasi di suatu instansi. Kan kalau misalkan kita dulu waktu kuliah ya Mas ya, kita tahu bahwa ada sistem kaderisasi namanya organisasi. Saya kira di PNS pun juga walaupun ini adalah pekerjaan yang profesional, saya kira kaderisasi di luar hal teknis ya, juga perlu dilakukan, sehingga dari hal teknis dan juga hal teknis itu juga pematangan manajerial dan juga analisis secara teknikal semua pegawai itu dapat terbekali secara merata. Saya kira dengan begitu akan cukup sangat berdampak signifikan dalam proses izin yang lebih cepat. Lebih kepada bagaimana memberdayakan kompetensi mereka. Isu kompetensi adalah sangat penting, baik itu yang sifatnya kompetensi yang hard skill maupun yang soft skill. Kalau dari sisi hard skill itu mungkin bisa dipelajari pendidikan secara formal maupun juga melalui pendidikan yang sifatnya informal atau juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui kegiatan yang sifatnya magang, mentoring. Itu sangat penting. Sisi soft skill juga sangat penting. Isunya adalah sering sekali ASN, khususnya teman-teman yang di generasi saat ini, mereka harus punya keteguhan gitu, harus agile, keinginan untuk tahu lebih jauh, kemudian mau belajar dari pengalaman, dari praktek-praktek yang ada gitu, dan mengambil sisi positif. Kira-kira isunya sih terkait itu, ya, dengan kompetensi. Tambahan juga, yang penting juga terkait dengan bagaimana senior melakukan kegiatan yang sifat yaitu mentoring dan coaching.
Mentoring itu artinya kita berbagi pengalaman dengan para ASN muda tentang pengalaman kita, tapi juga kita bisa melakukan coaching. Bagaimana kita menggali teman-teman ASN muda untuk mau mengeluarkan potensinya dalam melaksanakan suatu tugas.